Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elijah Etanim Tabobolon dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Kewirausahaan. Saya akan melanjutkan cerita ulang buku saya yang melanjutkan dari yang kemarin dari chapter 21 sampai 45. Dan kita mulai ya. Chapter pertama yang berjudul Suatu Malam di Kamarnya. Chapter ini menceritakan tentang peristiwa pelanggaran batas dalam hubungan pacaran yang kemudian membawa penyesalan di mendalam dan diakhiri dengan pesan tentang mencapai tujuan hidup yang lebih fundamental dan sekedar cinta, yaitu kayak kisah kisah cinta yang baru pertama kali dan sudah merasa dirinya itu kayak bahagia ya teman-teman. Chapter selanjutnya yang berjudul Cinta yang Terpisah Jarak. Chapter ini menceritakan tentang perjuangan cinta jarak jauh yang diperberat oleh berbagai hambatan struktural dan emosional, seperti tidak adanya restu orang tua, masalah legalitas, kendala agama, dan keraguan tentang takdir. Terkadang cinta ini banyak penghalangnya ya teman-teman ya. Bisa jadi itu kayak contoh-contoh yang tadi, dan itu yang membuat kita itu merasa tidak tidak nyaman untuk itu merasakan cinta. Dan selanjutnya yang berjudul He Pushes You in the Face. Chapter ini menceritakan tentang kompleksitas emosional dan spiritual dari hubungan yang beracun atau toksik, antar rasa sakit, harapan pengampunan, godaan setan, dan ketakutan akan konsekuensi perpisahan. Terkadang cinta itu tidak selamanya baik ya teman-teman ya. Terkadang ada juga yang membuat kita merasa cinta itu adalah hawa nafsu, dan itulah tantangan terberat kita. Dan itu bisa memberikan pesan kuat tentang penguatan diri dan spiritualitas sebagai jalan keluar dari krisis percintaan. Chapter selanjutnya ada yang berjudul Kebohongan di Balik I Love You Itu. Terkadang kata I love you ini belum tentu menggambarkan kita itu sayang sama dia ya teman-teman ya. Dan ini ada cerita di balik judul ini terdapat ironi dan kekecewaan di balik sebuah balasan cinta, menunjukkan bahwa terkadang ucapan I love you itu adalah kebohongan yang digunakan untuk melindungi perasaan diri sendiri atau menghindari konflik, dan diakhiri dengan pesan tentang pentingnya mencintai diri sendiri dengan tulus. Terkadang kita itu harus cinta sama diri kita sendiri ya teman-teman, jangan mengharapkan apa yang tidak kita miliki. Chapter selanjutnya yang berjudul Dia Sudah Bosan. Chapter ini menceritakan tentang pesan self love dan self improvement yang mendorong pembaca untuk melepaskan ketergantungan emosional pada seseorang yang sudah bosan dan fokus untuk mencari kebahagiaan serta nilai diri sendiri. Terkadang kita kan kalau nggak pacaran kayak merasa kesepian teman-teman. Jadi kita tuh kayak pengen juga merasakan yang namanya cinta atau mempunyai pasangan. Chapter selanjutnya adalah Kasihan Gadis Itu. Chapter ini menceritakan tentang kritik terhadap tindakan menyadarkan kebahagiaan dan penyembuhan diri pada orang lain setelah mengalami patah hati. Dan ada pesan utamanya dari chapter tersebut ya teman-teman ya, bahwa kita harus menjaga hati kita sendiri dan tidak menyerahkannya kepada orang lain, karena hal itu berpotensi mengulang siklus penderitaan yang sama. Terkadang kita itu tahu bahwa cinta itu sakit, tapi tetap kita ulang terus ya teman-teman, dan berharap cinta itu akan memberikan kita kebahagiaan. Chapter selanjutnya ada yang berjudul Percayalah Jodoh Tak Akan Kemana. Judul tersebut menceritakan tentang kritik tajam terhadap kebiasaan mencari penyembuhan dan kebahagiaan dari orang lain, atau yang biasa disebut pacar atau pasangan, setelah patah hati, alih-alih menjaga dan mencintai diri sendiri. Terkadang kita itu kayak percaya nggak percaya teman-teman bahwa jodoh itu pasti akan datang pada kita, dan kita terus menunggu itu. Padahal kita nggak tahu itu tentu bikin kita bahagia apa enggak. Dan chapter selanjutnya ada yang berjudul Cowok Juga Bisa Jadi Korban. Chapter ini
menceritakan tentang ajakan untuk berintrospeksi dan mendalam mengenai peran kita dalam hubungan toksik. Berhenti bermain sebagai korban dan mulai mengambil tanggung jawab penuh atas kebahagiaan dan kekuatan diri sendiri. Terkadang kita itu tidak bisa menyalahkan dalam satu pihak ya teman-temannya. Semua itu tergantung pada orangnya masing-masing. Kalau memang dia udah dasarnya memang sudah jahat, pasti jahat gitu. Chapter selanjutnya ada yang berjudul Healing Menata Hati. Chapter ini menceritakan tentang pesan penyemangat dan validasi bagi mereka yang sedang memulai proses healing setelah pengalaman cinta yang menyakitkan. Menekankan bahwa langkah awal untuk mengembalikan kendali dan kekuatan hati ke diri sendiri adalah langkah yang benar dan berani. Terkadang kita healing dalam hati kita itu bukan tentang cinta aja ya teman-temannya, tapi harus juga kayak kebahagiaan diri sendiri aja gitu. Chapter selanjutnya ada yang berjudul Saat Hati Terasa Kosong. Chapter ini menceritakan tentang ketika hati terasa kosong dan hampa setelah putus cinta, solusinya bukanlah mencari cinta baru, melainkan mencari ketenangan sejati melalui hubungan spiritual, yaitu memperbanyak zikir kepada Tuhan. Terkadang kita itu kayak hati kita kosong itu belum tentu kita itu menginginkan cinta teman-teman, tapi bisa aja untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Chapter selanjutnya ada yang berjudul Cara Berhenti Mencintai. Chapter ini menceritakan tentang meyakinkan pembaca bahwa cara sejati untuk berhenti mencintai seseorang adalah dengan mengubah fokus dan niat hidup. Berhenti menjadikan dia sebagai pusat motivasi dan mulailah menjadikan ridha Allah sebagai persiapan akhirat sebagai prioritas tertinggi. Terkadang kita itu harus berhenti mencintai orang yang benar-benar sakit sama kita, yang benar-benar menyakiti kita ya teman-temannya. Dan itu bisa berhenti dengan cara beribadah dan dekat dengan Tuhan setiap harinya ya teman-temannya. Chapter selanjutnya ada yang berjudul ingin segera menikah. Chapter ini menceritakan tentang peringatan penting untuk memastikan bahwa motivasi menikah berakar pada ibadah dan ridha Tuhan. Bukan sekedar pelarian dari kesepian atau pengganti sumber kebahagiaan dari pacar ke pasangan halal yang merupakan pola ketergantungan lama. Terkadang banyak anak muda yang ingin cepat menikah padahal tidak tahu apa konsekuensinya teman-temannya. Dan itu semua itu ada tanggung jawab yang besar di dalamnya. Jadi kita tuh tidak boleh mengambil langkah yang salah. Dan chapter selanjutnya ada yang berjudul Lalu Bagaimana Mencintai Allah. Ini chapter yang sangat menarik teman-teman, karena menceritakan tentang mencintai karena Allah dimulai dari niat ikhlas dalam setiap amalan harian, menuntut introspeksi yang jujur dan kesadaran bahwa perjalanan menuju keikhlasan adalah proses hidup yang membutuhkan ilmu dan doa. Terkadang kita itu kayak cinta kita itu bukan soal tentang pasangan atau pacar ya teman-teman ya, tapi bisa jadi untuk kepada Tuhan kita, untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan, dan bahwa kebahagiaan itu datang dari diri sendiri, bukan dari seseorang gitu teman-teman. Chapter selanjutnya ada yang berjudul Jatuh Cinta Adalah Ujian. Chapter ini menceritakan tentang perjalanan spiritual dan emosional dari ketergantungan atau cinta manusia menuju kemandirian dan akhirnya menuju ketergantungan sejati atau cinta kepada Allah sebagai sumber ketenangan dan kebahagiaan yang abadi. Jadi itu banyak cinta yang harus kita lewatin ujiannya teman-temannya, bukan soal tentang cinta tentang kemanusiaan aja, sedangkan nama Tuhan kita sendiri aja pun kita pasti ada ujiannya. Chapter selanjutnya berjudul Jika Dia Bukan Jodohmu. Chapter ini menceritakan tentang ajakan terakhir untuk membebaskan diri dari belenggu obsesi jodoh dan mulai menjalani hidup dengan tujuan yang lebih besar dan bermakna. Terkadang kita itu kayak harus mengikhlaskan orang yang betul bukan jodoh kita ya teman-teman ya, dan harus fokus ke dalam diri sendiri bahwa kita itu berhak bahagia. Chapter selanjutnya ada yang berjudul Jangan-Jangan.
Chapter ini menceritakan tentang membebaskan pembaca dari ilusi cinta romantis yang toksik, mendorong kemandirian emosional dan spiritual, dan mengarahkan mereka untuk mencari sumber kebahagiaan dan ketenangan yang abadi, seperti beribadah kepada Tuhan. Dan chapter selanjutnya ada yang berjudul Tak Mau Lagi Jatuh Cinta. Chapter ini menceritakan tentang proses pemulihan, introspeksi niat, dan mencari sumber kebahagiaan yang kekal telah disajikan. Terkadang ada orang yang tidak mau lagi jatuh cinta dan dia itu pelariannya pasti ke Tuhannya sendiri ya teman-teman ya. Dan itulah proses pemulihan mereka dan serta evaluasi diri sendiri apa yang salah dari mereka. Dan chapter selanjutnya ada yang berjudul Jika Cinta Bukan Tujuan Hidup Lalu Apa. Chapter ini menceritakan tentang hubungan cinta ideal telah mencapai pernikahan yang harmonis. Ia tetap mampu menghilangkan kekhawatiran dan kecemasan mendasar dalam diri. Solusi satu-satunya dan tujuan hidup yang sejati adalah mengembalikan fokus kepada Allah sebagai sumber ketenangan dan makna yang kekal. Di sini chapter ini cukup menarik ya teman-teman ya, karena tujuan hidup kita itu bukan tentang cinta aja, tapi bisa jadi untuk hal-hal lain seperti bekerja, kayak keluarga, banyak lah teman-teman yang mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak lah. Chapter selanjutnya berjudul Lalu Bagaimana Dengan Cinta. Chapter ini menceritakan tentang cinta dan pendampingan atau pernikahan adalah sesuatu yang wajar dan dibutuhkan, tetapi harus berbeda dalam porsi dan niat yang benar. Porsi benar itu tidak ditemukan oleh emosi atau perspektif manusia, melainkan oleh aturan Tuhan dengan mengalihkan fokus pencarian kebahagiaan sempurna dari manusia ke tujuan spiritual dan ibadah. Pembaca akan menemukan arah yang benar yang dijamin mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Dan chapter selanjutnya ada yang berjudul Pesan untuk Laki-laki dan Perempuan. Chapter ini lumayan menarik teman-teman, karena ini adalah pesan untuk laki-laki yang tidak memandang mau itu laki-laki atau perempuan, yang menceritakan tentang jangan sandarkan hidup dan hatimu pada hal yang tidak kekal, apalagi hanya untuk menutupi kesepian. Alihkan seluruh harapan kepada sumber yang pasti, yaitu Tuhan, karena hanya dengan mengingatnya hati menjadi tentram. Karena cinta itu nggak selamanya indah ya teman-teman ya. Terkadang kita itu, kebahagiaan kita itu bisa juga untuk beribadah dan doa terus kepada Tuhan. Chapter selanjutnya ada yang berjudul Hakikat Mencintai. Chapter ini menceritakan tentang sifat tidak stabil dan berisiko tinggi dari cinta duniawi. Dengan menyamakan dengan judi, penulis memperingatkan bahwa investasi emosi yang besar pada hal yang fana akan menghasilkan kerugian besar. Oleh karena itu, satu-satunya investasi yang aman menjanjikan kebahagiaan kekal adalah dengan mengalihkan fokus dan harapan ke akhirat. Cinta itu tidak selamanya membuat kita bahagia ya teman-teman ya. Ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri dan itu bisa membuat kita bahagia teman-teman. Chapter selanjutnya ada yang berjudul Kamuflase Cinta. Chapter ini menceritakan tentang pandangan yang kuat dan berulang tentang bahaya mengidealkan cinta duniawi. Chapter ini juga mendorong pembaca untuk bersikap realistis dan tidak terlalu mengagungkan cinta atau pasangan. Karena ekspektasi yang terlalu tinggi pada hal yang fana akan selalu berujung pada kekecewaan yang menyakitkan. Dan chapter selanjutnya ada yang berjudul Masih Saja Sendiri. Chapter ini menceritakan bahwa menekankan healing atau pemulihan tidak akan berhasil jika seseorang masih menempatkan harapannya kepada orang lain. Kunci pemulihan adalah mengambil kendali hati ke dalam diri sendiri yang menyadarkan pada sesuatu yang lebih pasti. Contohnya seperti Tuhan, seperti Tuhan yang dijelaskan pada bab-bab yang sebelumnya ya teman-teman ya. Banyak chapter yang tadi untuk kita belajar kepada mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan chapter terakhir ini ada yang berjudul Istirahatlah. Chapter penutup ini cukup menarik ya teman-teman ya, karena menceritakan tentang setelah menyadari bahwa kebahagiaan sejati hanya ada pada Tuhan dan akhirat,
Kini saatnya memaafkan diri sendiri, beristirahatlah, dan menggunakan sisa hidup sebagai kesempatan emas untuk terus memperbaiki diri dan beribadah, bukan untuk berkuat di masa lalu atau menetapkan cinta dunia sebagai tujuan. Penutup ini sangat sangat indah ya teman-teman ya, karena dia itu memberikan kita itu untuk terus beristirahat dan jangan memberikan harapan kepada orang yang salah gitu. Jangan terus berharap. Mending kita harus beribadah kepada Tuhan, karena itu adalah tujuan hidup seorang manusia. Sekian dari video ulang cerita saya. Semoga bisa dimengerti ya teman-temannya. Sekian dan terima kasih dari saya.